on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. This last few weeks have been exhausting. Assalamualaikum, hai. Di video kali ini teman-teman Vi akan cerita bagaimana awal mula Vi itu mulai terjun ke dunia YouTube atau konten kreator. Di sini Vi akan cerita ke kalian semua bagaimana sih pengalamannya Vi selama ini dalam dunia per-YouTubean dan bagaimana cerita awal Vi itu mau memulai di YouTube. Di sini Vi akan share ke kalian semua bagaimana awal mulanya, kayak sinetron aja ya awal mulanya. Namun sebelum lanjut, seperti biasanya teman-teman, Vi mohon dukungan kalian dengan cara di like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan Vi makin semangat dalam membuat konten. Oke? Oke teman-teman, pembahasan kita kali ini yaitu di sini Vi akan bahas mengenai awal mulanya Vi itu terjun ke dunia YouTube. Di sini Vi akan cerita bagaimana sih awal mulanya tuh Vi kok bisa tiba-tiba mengupload video ke YouTube dan alhamdulillah sekarang sudah berhasil dimonetisasi teman-teman. Di sini Vi akan cerita bagaimana awal mulanya, bagaimana perjuangan Vi sehingga bisa keterima monet. Di sini Vi akan cerita sedetail mungkin teman-teman. Nah, untuk yang pertama nih teman-teman, kalau misalnya kalian maaf ya tenggorokan agak serak soalnya lagi pilek lagi teman-teman. Aku tuh sering banget pilek, atau kenapa. Kalau misalnya nih teman-teman bertanya, kok bisa Kak, bagaimana sih cerita awal mulanya kok bisa langsung upload video ke YouTube? Nah, awal mulanya tuh seperti ini teman-teman. Waktu awal 2019 kemarin itu kan sudah pandemi ya, sudah pandemi. Terus di situ Vi terpaksa resign dari tempat kerjanya Vi yang sebelumnya, yaitu kan Vi dulu kerja di Grafari teman-teman, di bagian Papua sana. Lalu Vi dipanggil pulang sama orang tua dengan alasan pandemi itu kan, disuruh pulang ke Makassar karena Vi orang Makassar teman-teman, tepatnya di Bone. Kalau misalnya kalian ada yang orang Bone, salam kenal ya, Vi juga orang Bone. Nah, setelah pulang di kampung itu kan otomatis Vi nggak punya aktivitas kan, di rumah saja. Dan Vi bingung, ini mau ngapain ya, kok di rumah kayak gini, pasti bete kan. Cuma di rumah, duduk, nonton, apa ada suara anjing, ada kongkong. Lalu Vi mikir, ini caranya bisa dapat uang gimana sih, bukan ya. Nah, di situ mulai Vi bisnis online kan, dan alhamdulillah sempat berjalan, namun kandas lagi. Pada akhirnya Vi lagi gabut banget di rumah, nggak tahu mau ngapain. Itu Vi iseng-iseng bikin video kan, bikin video sebelum channelnya Vi tutorial itu kan teman-teman. Kalau misalnya kalian perhatikan itu Vi mengupload kayak semacam animasi-animasi gitu, animasi-animasi tulisan kan. Terus kayak misalnya ciri-ciri cowok selingkuh atau gimana, itu channelnya Vi dulu ya. Itu Vi upload seperti itu dan Vi lihat perkembangannya itu lumayan banget teman-teman. View-nya itu lumayan meningkat lah dan subscribernya pun ya bertambah. Aku pikir gimana kalau misalnya aku konsisten bikin video aja ya. Ini kan baru satu video tapi udah ada yang nonton, udah ada yang subscribe. Gimana kalau misalnya aku fokus bikin video lalu aku promosiin ke teman-teman, pasti kan lumayan kan, bisa ada yang subscribe, jam tayangnya bisa ini. Waktu itu belum paham banget teman-teman, aku belum paham mengenai jenis-jenis video yang bisa diupload di YouTube atau enggak, itu Vi belum paham. Jadi di situ Vi masih asal upload saja. Namun kalau mengenai subscriber sama 4000 waktu tonton itu emang udah paham dari dulu teman-teman. Terus di situ Vi putuskan lah untuk setiap hari upload video, sebulan sekali, seminggu sekali. Lalu menjelang beberapa bulan kemudian targetnya itu tercapai teman-teman. Target subscribernya itu tercapai, jadi 1000 subscriber. Terus aku sisa mikir kan, ini caranya buat nembusin jam tayangnya gimana ya. Ya udah tuh aku makin rajin lah promosiin ke teman-teman mengenai channelku itu. Aku punya channel loh, tolong di subscribe ya.
Ya udah lama kelamaan channelnya tuh berkembang sampai sekarang tuh subscribernya udah lumayan lah teman-teman, dan waktu tontonnya pun ya sudah lumayan, kiranya hampir tercukupi lah waktu itu. Terus beberapa bulan kemudian itu waktu tontonnya juga tercapai teman-teman. Waktu tontonnya udah mencapai sekitar 4 ribuan. Ya udahlah aku putuskan kan buat daftar monetisasi. Namun jenis channelku ini kan Vi belum tahu nih kalau misalnya jenis channel seperti itu tuh nggak boleh. Maksudnya nggak diizinkan untuk monetisasi. Vi belum tahu. Awalnya channelnya Vi kan gitu, tulisan-tulisan animasi kayak gitu. Jadi tuh Vi daftar lah untuk monet. Lah dan hasilnya Vi itu ditolak monetisasinya dengan alasan konten berulang. Lalu aku mikir kan, ini konten berulang, kok bisa konten berulang ya, padahal ini aku bikin sendiri, aku edit sendiri, dan kata-katanya pun bisa dibilang semuanya itu dari aku sendiri kan. Lalu aku mikir ini gimana ya, ya udah aku coba lah tuh bikin beberapa video yang nunjukin muka. Awal-awal bikin kayak ngevlog gitu ke tempat wisata sama keluarga, bikin gorengan atau masak-masakan lainnya, itu Vi mulai upload, Vi daftar. Soalnya udah ketolak nih 1 kali ya teman-teman. Lalu sebulan kemudian kan kalau misalnya kita habis ditolak itu untuk pengajuan kembali itu kan 1 bulan kan. Ya udah 1 bulan kemudian nih Vi mulai daftar lagi tuh. Masih ditolak teman-teman. Aku mikir kan, ini kok bisa sih ditolak lagi, padahal kalau menurut panduan kan katanya nggak boleh tuh kalau misalnya nggak ada muka sama sekali di kontennya. Pikiranku seperti itu, karena di situ aku udah dengar-dengar dari temen katanya kalau misalnya mau dimonet itu usahakan ada videonya yang ada objek, seperti yang dijelaskan sebelumnya di videonya Via. Kalau misalnya ada objek itu maksudnya seperti contohnya tuh ada orangnya gitu, ada V di dalam video itu, baru bisa dimonet. Ya udah aku pikir seperti itu. Ya udah aku daftar lah, karena menurutku udah ada beberapa video yang menampilkan wajah kan. Ya udah aku cobalah untuk daftar lagi, dan hasilnya teman-teman tahu nggak, itu masih ditolak sama pihak YouTube-nya dengan alasan yang sama, yaitu konten berulang. Ya udah aku pusing kan, ini gimana sih kok masih ditolak, bagaimana cara mengatasinya gitu. Ya udahlah aku belajar itu panduannya, terus aku tanya ke teman-teman yang ada pengalaman hal seperti itu. Banyak yang nyaranin, Kak, itu channelnya atau kontennya yang nggak ada muka itu mending dihapus aja Kak, karena itu nggak bakalan bisa dimonetisasi. Terus aku mikir kan, kalau misalnya aku hapus itu pasti jam tayangnya akan hilang dong. Ya temen itu ngomong, iyalah Kak pasti hilang, tapi kalau misalnya nggak dihapus nggak bakalan bisa keterima monet juga. Mungkin itu alasannya kenapa selalu kena konten berulang, karena video-video tersebut kan. Ya udah aku tanpa pikir panjang, ya udahlah nggak apa-apa, aku coba hapus saja tuh video-video yang tanpa menunjukkan muka, yang cuma animasi bergerak saja, maksudnya animasi-animasi tulisan itu loh teman-teman. Ya udah aku coba hapuskan. Nah, otomatis di situ jam tayangku berkurang kan, nggak memenuhi syarat lagi, udah kurang dari 4000 waktu tonton. Ya udah aku nunggu lagi, sambil nunggu sebulan nih aku rajin bikin video dalam sehari itu kadang 3, kadang 2, itu ada beberapa kali tuh aku lakukan hal seperti itu teman-teman, dan alhamdulillah view-nya itu meningkat. Dan alhamdulillahnya itu waktu tonton yang hilang gara-gara hapus video itu tergantikan dengan videoku yang baru teman-teman, dalam waktu kurang dari sebulan itu, karena aku masih nunggu nih sebulan kemudian buat daftar monet lagi. Dan waktu itu waktu tontonnya udah memenuhi syarat lagi sebelum tanggal untuk mengajukan kembali. Nah, di saat waktu untuk pengajuan itu tiba, di saat tanggal yang ditentukan oleh pihak YouTube itu tiba, aku coba-coba nih daftar lagi teman-teman. Pokoknya aku berharap banget di situ semoga bisa keterima. Kalau memang alasannya karena channelku itu ada video-video yang seperti itu, gara-gara itu jadi terkena konten berulang, ya udahlah aku hapus saja. Kan kemarin udah dihapus tuh. Ya udah, semoga kali ini tuh berhasil, bismillah saja. Kalau memang tidak ya udahlah aku stop gitu, menurutku kemarin gitu kan. Aku bilang gitu, kalau misalnya stop
kalau misalnya ditolak lagi ya udahlah, stop, bingung aku mau ngapain lagi. Dan waktu itu tuh aku daftar monetnya itu siang teman-teman, agak siang, dan sorenya aku sudah menerima email dari YouTube yang menyampaikan bahwa channelku itu keterima monetnya teman. Iya Allah, di situ senengnya. Akhirnya yang kutunggu selama 2 bulan itu tercapai juga, bisa dimonet juga teman-teman. Alhamdulillah banget. Di situ aku seneng banget sampai nggak nyadar kalau aku tuh teriak-teriak sendiri saking senengnya. Dan ternyata selama ini terjawab sudah pertanyaanku yang sebetulnya sih banyak yang jawab, tapi aku masih ragu apakah betul gara-gara itu kena konten berulang. Dan ternyata ya bisa dibilang seperti itu teman-teman, memang betul kalau misalnya YouTube sekarang itu memang lebih selektif lagi dalam memonetisasi channel kita. Beda kalau kayak dulu tuh puisi, kayak animasi seperti itu masih bisa dimonet, yang penting waktu tonton dan subscribernya itu terpenuhi. Tapi kalau sekarang udah agak ribet teman-teman, harus ada objek ya. Jadi itu pengalaman banget teman-teman, di sini share ke kalian semua. Kalau misalnya kalian pingin channelnya itu berhasil, usahakan di kontennya teman-teman itu, walaupun kalau misalnya teman-teman malu menunjukkan muka sih nggak apa-apa, kan bisa tuh objek yang lain, misalnya teman-teman pemandangan atau sejenisnya, itu nggak apa-apa, asalkan jangan kayak animasi-animasi tulisan seperti yang di kemarin itu, karena otomatis ya bisa berpengaruh lah teman-teman ke depannya. Nah itu dia teman-teman perjalananku dari awal bikin konten sampai saat ini, dan alhamdulillah sekarang itu sudah monetisasi dan sudah request pin juga teman-teman. Ini sisa menunggu pinnya datang saja, dan semoga cepet datang ya. Dan buat teman-teman youtuber pemula yang baru memulai itu, kalau bisa kalian simak yang dibilang tadi, usahakan kalau misalnya bikin konten itu ada objeknya biar lebih gimana ya teman-teman, monetnya itu bisa mulus gitu tanpa hambatan. Seperti kemarin kan sampai 2 kali teman-teman, 2 kali ditolak dan pada akhirnya diterima. Alhamdulillah banget. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini ya. Video ini tuh bertujuan hanya untuk share ke teman-teman semua mengenai pengalamannya Vi dari awal bikin video sampai sekarang. Semoga videonya bermanfaat ya. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum.